Kenapa pada saat itu, saya non-muslim, lalu saya datang ke masjid, saya duduk, saya dengerin AA dan sebagainya, kenapa buat AA malah itu sesuatu yang baik buat, AA sendiri? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Gitu ya. Kalau kayak samalah, kalau Natal hiasan Natal, hiasan Lebaran, terus tetangga-tetangga yang muslim ketemu, kadang-kadang ngasih makan. Nah, sekarang begitu saya muslim, saya mualaf, wah ini Lebaran pasti akan menarik sekali gitu. Nggak taunya saya di rumah aja. Iya, itu yang lebih menarik ya kan, bisa evaluasi diri. Bener, bener, bener. Hikmahnya itu sih, bener, Iya. bener. Masih ingat nggak ya dulu ikut pengajian tahun berapa? Ini banyak orang nggak tahu nih ya. Ini banyak orang yang nggak tahu. Kayaknya sudah hampir 20 tahun yang lalu, 15-20 tahun yang lalu. Jadi banyak orang yang nggak tahu bahwa pada saat saya non-muslim, saya itu suka ikut pengajian AA Gim. Kalau AA Gim pada saat itu lagi pengajian di Jakarta. Jadi setiap kali lagi ada pengajian, AA Gim, ada 4-5 kali dah. Saya tuh selalu ikut pengajiannya AA Gim. Dan saya seneng banget dengerin pengajiannya AA Gim. Yang menarik adalah pada saat lagi ada sholat, kayaknya pernah ada sholatnya juga gitu ya. Terus Agim Ya. ngomong gitu, Agim ngomong gitu, nih bagi yang non muslim, Mas Dedi, itu saya ditunjuk gitu. Kalau mau keluar dulu, mau ngerokok dulu juga nggak apa-apa gitu. Terus jadi welcome banget gitu, welcome banget. Dan justru itu yang menarik buat saya karena itu yang akhirnya saya mengerti bahwa ajaran agama Islam tersebut indahnya seperti itu gitu. Nggak membeda-bedakan. Saya yang non-muslim bisa masuk ke dalam masjid dengerin AA, itu kan luar biasa gitu loh. Itu yang membuat saya tertarik malah. Bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, tapi karena keterbukaan seorang AA Gim yang membuat orang-orang jadi, oh kita aja yang non-muslim aja bisa menikmati gitu. Menurut saya loh ya, menurut saya. Iya. Memang waktu itu saya juga lihat nih siapa ini. Oh, ternyata ini yang suka sulap nih ya. Ingat nggak waktu dikasih peralatan sulap dulu? Oh iya. Karena juga dulu tukang sulap ya, cuman gagal aja, ketahuan aja. Suatu saat nyimpen uang gitu, disimpan ya zaman dulu gitu menghibur anak-anak. Tahu-tahu tuh lihat uangnya nggak ada, pas dibuka ada, gagal. Ketahuan ya. Memang Tapi mungkin saya mau tanya, boleh nggak? Boleh, bebas ya. Kenapa pada saat itu saya non-muslim, lalu saya datang ke masjid, saya duduk, saya dengerin AA dan sebagainya. Kenapa buat AA malah itu sesuatu yang baik buat AA sendiri? Loh, kan Islam itu agama rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seisi alam. Islam itu hadir bukan untuk orang Islam saja, tapi bagi siapapun, bukan hanya manusia, bahkan pohon, binatang, isi alam ini. Jadi karena saya Islam ini adalah karunia Allah, maka saya punya hutang kepada saudara-saudara yang belum Islam. Hutangnya apa? Satu, saya harus belajar jadi contoh bagaimana menjadi seorang muslim yang lebih baik gitu ya. Supaya kan orang nggak baca Quran, nggak baca hadis. Nah setidaknya dengan bertemu kita, oh ini pelajaran Islam walaupun kita belum ngomong apa-apa. Yang kedua, membantu orang lain bisa mengenal Islam. Karena perkara hidayah kan Allah yang menentukan. Ya. Nah itu menariknya, karena AA tidak pernah pada saat itu pun meminta saya atau nyuruh saya untuk mualaf atau menjadi muslim, tidak pernah keluar kata-kata itu dari AA sama sekali. Iya, dan ternyata jadi kan akhirnya. Jadi dengan contoh ya intinya ya. Ya, jadi ada 3 kewajiban seorang muslim bagi yang lain. 1, jadi contoh. Membantu orang bisa melihat, oh ini Islam lewat perilaku kita, sikap kita. Kan Kang Deddy juga akhirnya melihat begitu ya, oh Islam begini, ya kan? Kalau semuanya langsung nasihat ya tidak mudah. Yang kedua, kita bisa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, menyerunya dengan cara yang hikmah, yang baik gitu ya. Kalaupun berbeda pendapat, tetap harus dengan cara yang baik. Dan yang ketiga, mendoakan. Karena membulak-balik hati itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Tahu juga tidak hatinya di mana seperti apa, ya kan?
Iya benar. Setuju. Ya, lebih bahagia nggak sekarang? Lebih enak, lebih enteng? Apa yang berubah di dalam ini? Lebih senang ya, pasti lebih senang. Terus karena ya tahulah saya dari dulu teman-teman saya 90% Muslim gitu ya. Teman-teman saya Muslim 90%. Jadi lebih dekat dengan mereka juga, lebih banyak saudara, terus lebih tenang juga, lebih banyak hal lah yang saya dapetin, itu lebih banyak hal pastinya. Kemarin tuh rencananya mau umroh. Ya, udah daftar belum? Tapi niat udah sampai, ikhtiar sudah sampainya, belum takdirnya. Tenang aja. Semuanya ada waktunya, ya. Iya makanya.